بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة رسل الكرام خاتم الرسل الكرام بالمدينة قد حضرنا بالمدينة قد حضرنا مجمع القوم الكرام مجمع القوم الكرام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل
Astaghfirullah, 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 Rabbi firlana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani ketenangan bersama kita, kenyamanan dalam hidup di dunia dan akhirat, dan makin dekat kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'arrif rahimahullah, wa rizqunallah wa iyyakum bifadlihi wa karamihi. Allah menganugerahkan rezeki kepada kita dan kepada kalian semua, bifadlihi, dengan karunia-karunia Allah, wa karamihi, dan kemuliaan Allah pada dirimu. Jangan menghina rezeki Allah, jangan memendekkan rezeki Allah, bahkan jangan memutus rezeki Allah yang Allah berikan kepadamu. Syukuri apa yang ada, bersikaplah qanaah, terima mesekalipun secara johir kita tidak mendapatkan rezeki. Anggap saja kita tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya anugerah Allah itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat oleh pandangan mata kita. Janganlah kita duduk di pada johir saja, tapi tenggelamlah sedikit kepada bagian batin. Ibarat kita berperahu di jalan, jangan hanya di atas sungai kita melihat sesuatu pandangan, sesekalilah menyelam ke dalam sungai supaya kita tahu apa yang ada di balik sungai itu. Subhanallah. Summa tafas sudur bitikraril asma'i kulluha. Maka bagaimana kita terbang dengan sayap jiwa kita, dada kita, as-sudur kita, untuk mengulang-ulang asma Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya, kulluha, seluruhnya. Ai fiha sumarruju ila watanil asli, sambil kita kembali kepada negeri asal kita. Nah, negeri asal dulu pernah saya bahas ini, negeri asal ini, tapi ini mungkin banyak yang tidak. Negeri asal itu adalah negeri ruh Muhammad. Negeri asal itu adalah ruh Muhammad. Negeri asal, kata saya, kita ini hidup kalau ingin dekat kepada Allah itu terminalnya itu adalah ruh Muhammad. Dalam Sirul Asrar, terminalnya itu adalah watonul asli atau negeri asal. Kembali kita negeri asal. Untuk menuju negeri asal itu ada 4 langkah yang harus dilakukan. 4 langkah. 4 langkah. 4 langkah. Yaitu
Pertama, langkah jasadiah pada umumnya orang tahu. Yang kedua, ruh ruwani, kemarin melatih makom ruh ruwani. 2, 3, ruh sultani. Sudah ingat dulu? Saya menggambarkan aja, mungkin banyak yang lupa sudah. Kalau di YouTube di channel Marifat Muhammad nanti cari Negeri Asal. Coba nanti buka di situ, judulnya adalah Negeri Asal. Ruh sultani, kemudian yang terakhir yaitu alam lahud, atau pada ruh kita yang disebut dengan ruh qudsiyah. Ruh qudsiyah. Ya dapat sultani syukur dah, ruh qudsiyah. Nah, 4 makom ini kuncinya pada pemahaman jahir. La ilaha illallah, zikir kita la ilaha illallah, termasuk tanjih ya, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Itu zikir, kita sering zikir, melatih zikir. Yang kedua adalah makam kolbun, Allah Allah Allah. Kemudian sir, hu. Yang keempat bila harfin wala sautin, zikir tidak ada huruf tanpa suara. 4 ini harus kita amalkan. Itu dulu, laksanakan itu. Nah, zikir kolbun, mulai dari zikir kolbun atau la ilaha illallah, yang 4 itu ada semuanya di dalam asma 12 asma. La ilaha illallah, Allah, hu, kemudian apa lagi? Hu hak, ya hak, hu hai, hu qayyum, apa lagi? Hu qahar, hu wahab, hu patah, hu wahid, hu somad, hu ahad. Ya kah? Nah, itu bitikraril asma, yaitu asma yang ke-12 ya. Pi alamil kursi pi ahsani takwim bimula jamatil ismi sani asyara, yaitu isim yang ke-12, hu ahad. Ahad sudah kalau kita kemarin kita bahas tentang ahad. Ahad itu adalah zikir, ahad itulah zikir sebelum alam semesta ada. Kenapa jadi sebelum asal? Karena Allah, gelar Allah sebelum alam semesta ini diciptakan adalah ahad. Itu yang tersuara, yaitu ahad. Itulah kalimat di dalam Al-Quran, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada juga yang ada kecuali aku. Nah, itu anunya, bahasannya. Mantap pula Tuhan nih. Nah, la ilaha illa anta. Allah ini, nah sampai di situ masuk kita ke kitab Insanul Kamil. Penjelasannya sedikit ya. Nah, Insanul Kamil, masuk kita ke kitab Insanul Kamil supaya jangan kemarin tentang zat Allah. Perlu tahu kita tentang zat Allah itu. Ai lil mana, sebelum kita masuk ke sifat, sini kita lihat dulu di dalam sini. Nah, ini jiwa seorang Syekh Al-Jili terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakal hudusi wal kidam ma'dumun li jatika maujudun bin nafsi. Allah hudus dan kidam itu ma'dumun, bagi Allah tidak ada. Itu zat Allah. Zat Allah itu tidak bisa. Kalau nanti buka di Ihya Ulumuddin juz pertama, ini Syekh Al-Jili lebih dalam lagi daripada Imam Al-Ghazali ya. Tapi saya tidak ingin memperbanding di sini. Tapi mungkin pemahamannya lebih mendasar lagi, mengakar lagi tentang Allah, zat Allah itu. Zat Allah itu tidak bisa dirasa, tidak bisa dipahami, tetapi harus diyakini. Hudus dan kidam itu adalah pembicaraan kamu saja wahai manusia. Nah, itu kan ma'dumun, semuanya itu tidak ada. Yang ada itu hanyalah Allah dengan jati dirinya, person dirinya. Subhanallah. Ini Tuhan yang maha hebat lah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Subhanallah. Ma'lumun bina'tika, segala hal yang kau lihat di alam semesta ini hanyalah memberi maklum, memberi ingatan semata-mata tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang ada engkau lihat ini tidak lain adalah mengingatkanmu untuk pamernya Allah. Apa saja, semut kah, pisang goreng kah, apalagi Bib?
Durian kah, makanan kah, makanan aja yang diingat Bib lah. Gula kah, Bib lah. Terkait dengan Allah. Jangan salah paham lah. Memahami ini penting. Nah, ini kita ini wujud, ini orang mengenal diri kepada Allah itu yang dikenalnya. Memahami zat Allah. Apal sudah kita, sifat Allah sudah, asma Allah sudahlah. Setelah mengenal zat Allah ini nanti sampai pada satu posisi yang terakhir, turun lagi kita nanti kepada sifat Allah, kepada asma Allah, kepada af'al Allah. Jadi naik taraki namanya, kemudian tanajul, turun lagi kita. Tapi turunnya sudah berpengetahuan ma'rifatullah. Jadi orang yang bodoh sebodoh-bodohnya, hanya Allah yang Maha tahu. Nah, kayak itu posisinya sebenarnya. Nah, kita ini sedang apa nih? Ini sedang naik sedang naik taraki kita nih. Sedang naik ke alam lahut. Alam ke ketuhanan. Ini alam lahut nih. Alam lahut lah. Jangan pakai akal. Mabkudun bil jinsi. Segala jenis itu mabkud, hilang. Yang ada adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada yang ada selain aku. Siapa yang maha kecuali aku? Oh, kayak itu juga bahasanya yang ada. Subhanallah. Ka'annaka ma khalaqta illa mu'ayyaran. Wahai Tuhan, ini Syekh Al-Jili berdoa, wahai Tuhan, ya Syekh Al-Jili, apa yang Engkau ciptakan itu tidak ada kecuali hanya mu'ayyaran, tentang menstandarisasikan Allah, tentang mewujudkan kehebatan rupa-rupa hebatmu. Makanya kita tidak boleh kan menghina sesuatu kan, karena semua alam semesta ini kehebatan Allah nih. Mungkin ini hangit nih lah, wadai nah hangit nih, jangan disambat hangit, mau hangit udah baik lah, jangan. Ini dia kue ini menggambarkan tentang kehebatan Allah. Nah, itu kalau orang marifatullah hanya melihat di situ posisinya. Kalau orang yang jauhir syariat, biasa jauhir aja, enggak, ini wadah macam-macam ada. Kalau dia melihat ini kebesaran Allah, keagungan Allah ini, menciptakan rupa-rupa, semua rupa-rupa itu lenyap, mabkud dengan segala jenisnya, kembali kepada yang maha dahsyat itu, mengadakan keadaan itu sedemikian rupa sehingga ada wadai hangit. Nah, itu juga bahasanya. Ya kalau Bib. Nah. Makanya kita tidak boleh mencela apakah manusia ataupun benda-benda di sekeliling kita. Subhanallah. Wa ka'annaka ya Allah lam takun illa akbaran. Aku sadar ya Allah, seolah-olah semua yang ada ini hanya satu hal saja, mengabarkan tentang dirimu ya Allah. Burhanun anjatika, bukti engkau ya Allah. Bisyarihi lugatika, dengan sangat jelas-jelasnya bahasa engkau berbahasa kepadaku. Wah, ini orang yang sedang taraki itu, orang sedang di alam lahut itu tidak gampang-gampang. Dia merasakan seolah-olah Allah berbicara kepada dirinya, seolah-olah berbicara kepada dirinya. Segala hal ini adalah pembicaraanmu kepadaku. Melihat kayak ini nah, pembicaraan Allah oleh kita. Coba orang tidak marifat, cewek, ada cewek cantik dan cewek jelek, ya sudah berubah beda dah lah, iyalah. Nah, pian, ulun berceramah pakai bolang, coba ulun berceramah kada pakai bolang, kada usah pakai bolang, bisa beda pandangan pian. Itulah johir. Kenapa bolang? Supaya pian, ya aku suruh sedikit lah dilelajari yang lebih lah. Nah, mudah-mudahan ingat kepada. Tapi orang yang sudah taraki tidak lagi melihat segala sesuatu yang ada ini isyarat, bukan lagi sekedar isyarat, bukan hanya sekedar ibrah, tapi sejelas-jelasnya satu hal saja, pengkabaran tentang bahasa Allah kepada dirinya. Ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau. Subhanallah. Itulah Nabi, itulah hati Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan qalbun Nabi. Ini qalbun Nabi. Pokot wajadtuka hayyan aliman muridan qadiran mutakalliman sami'an basiran. Nah, ini penutup nih. Sehingga aku sadarlah ternyata wajadtuka, aku temukan hayyanmu dalam hidup ini,
Sifat 20 Bib. Hayyanmu, hidupmu, alimanmu, muridun, engkaulah yang menghendaki semua ini, qadiran, engkau maha kuasa, mutakaliman, engkau saja yang berbicara, tidak ada yang lain, sami'an basiran, engkaulah yang mendengar, engkau saja yang ada yang mendengar, aku tidak mendengar, basiran, engkau saja yang melihat, tidak ada yang lain. Orang ini fana pada sifat. Yang pertama adalah fana pada zat, duduk kepada sifat, namanya fana pada sifat. Mudah-mudahan paham lah. Kayak apa nih lagi supaya paham? Sedikit demi sedikit. Maka huyatil jamal wahajil jalal wasta'abtu binafsika anwa'il kamal. Semua itu menggambarkan liputan dimensi keindahan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali semuanya pada kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik daripada itu semuanya adalah tidak lain, yang ada ini jalal dan jamal Allah, kebesaran dan keindahan Allah. Disingkat lagi, jalal dan jamal itu disebut dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila engkau masih ada menganggap ada cacat dalam kehidupan ini, engkau tidak bisa berarti memandang kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermakna dalam hidup kita, mudah-mudahan dapat dimengerti. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Jikri Palang anahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, hu 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 hak hu hak hu hak hu hak hu hak hu hai hu hai hu hai hu hai hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qahar hu qahar hu qahar hu qahar hu qahar hu wahab hu wahab hu wahab hu wahab hu wahab hu fatah hu fatah hu fatah hu fatah hu fatah hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu somad hu somad hu somad hu somad hu ahad hu ahad hu ahad 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 ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawa idhu wa tunalu bihil ragha ibu wa husnul hawa Timbi wa yastasal gomamu biwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumilah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaikhul Fatihah. السلام عليك زين الأنام